Kanker vagina itu sering tidak menimbulkan gejala nih pada tahap awal. Gimana cara kita mengenali kanker ini? Yuk, simak video ini sampai habis ya. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman, follow ya IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi nih masalah kesehatan, boleh silakan DM saya, nanti saya bales. Kalian jangan lupa ya subscribe dulu nih channelnya dan aktifkan juga nih notifikasi loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari saya kalian bisa langsung nonton. Jangan lupa di like, di komen juga ya di YouTube-nya, share juga nih video saya supaya teman-teman kita lain bisa merasakan manfaatnya. Kanker vagina merupakan kanker yang tumbuh dan berkembang di sekitar vagina. Nah, vagina itu merupakan salah satu organ reproduksi nih yang menghubungkan antara serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Kayak gini ya gambar anatominya. Nih. Untuk penyebab dari kanker vagina ini sebenarnya belum diketahui secara pasti nih teman-teman. Biasanya sel kanker ini muncul ketika sel-sel normal yang ada pada vagina itu berubah atau bermutasi nih menjadi sel yang tidak seharusnya. Kemudian dia tumbuh berkembang dan menjadi membesar. Biasanya itu juga akan menyerang organ-organ lain nih yang ada di sekitar vagina itu, atau biasa kita sebut dengan metastasis dari suatu kanker. Walaupun penyebab dari kanker vagina ini belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa nih faktor resiko yang meningkatkan seseorang bisa terkena suatu kanker vagina. Yang pertama, biasanya wanita yang berusia sudah lebih dari 60 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan wanita-wanita usia muda itu juga bisa nih terkena penyakit kanker vagina ini apabila memiliki faktor resiko yang lainnya. Yang kedua, apabila wanita menggunakan hormon estrogen yang sintetik. Kemudian, apabila melakukan hubungan seksual pada usia dini. Kemudian, wanita-wanita yang terkena infeksi HPV, human papillomavirus atau HIV/AIDS gitu ya. Kemudian pernah menderita penyakit kelainan prekanker pada daerah vagina. Kemudian yang memiliki kebiasaan merokok. Kemudian wanita-wanita yang pernah mengalami operasi pengangkatan rahim atau histerektomi itu juga ada kemungkinan nih suatu faktor resiko dari kanker vagina, dan bisa juga karena sering berganti-ganti pasangan. Untuk gejalanya seperti yang udah saya bahas di depan tadi ya, gejala awal nih dari kanker vagina itu biasanya tidak diketahui. Namun untuk tahap lanjutnya dari kanker vagina itu biasanya baru muncul tanda dan gejala. Seperti rasa gatal atau benjolan nih pada vagina yang nggak hilang-hilang. Kemudian bisa juga nih perdarahan yang tidak normal keluar dari vagina. Itu bukan karena kalian menstruasi atau bukan karena kalian menopause ya. Memang perdarahan yang terjadi di luar kedua siklus itu. Kemudian bisa juga nih karena keputihan yang encer, berbau, atau juga bisa kadang-kadang bercampur dengan darah. Kemudian sakit pada saat buang air kecil ataupun sering buang air kecil juga bisa. Kemudian gejala lainnya adalah nyeri pada bagian panggul ataupun kadang-kadang bisa gejala sembelit. Apabila teman-teman ada yang mengalami gejala-gejala seperti yang udah saya katakan tadi, sebaiknya nih segera lakukan pemeriksaan ke dokter ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ada baiknya juga nih kalian melakukan pemeriksaan panggul secara rutin, karena kan gejala dari kanker vagina tadi kan tidak muncul nih pada fase-fase yang awal, baru muncul pada fase akhir. Kalau misalnya kita sering melakukan pemeriksaan panggul rutin, jadi kita tahu nih keadaan kondisi pada bagian panggul kita termasuk vagina. Pemeriksaan sejak dini yang kalian lakukan itu dapat membantu kalian nih untuk mencari tahu keluhan ini muncul penyebabnya karena apa. Dan kalau memang keluhan kalian ini penyebabnya ke arah kanker, itu kan bisa dilakukan pengobatan secara dini kalau memang udah ketahuan. Selain itu juga nih teman-teman, biasanya nih kanker vagina ini ditemukan secara nggak sengaja nih. Kadang ada nih pasien wanita datang
ke pemeriksaan pada bagian reproduksinya untuk melakukan pemeriksaan lain nih. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan itu, ternyata ditemukan ada gejala-gejala ke arah kanker vagina. Jadi biasanya memang karena tidak bergejala sama sekali, memang kita sendiri ya harus aware nih terhadap kesehatan organ reproduksi kita termasuk vagina. Untuk mendiagnosis dari kanker vagina ini, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan awal nih dengan cara melakukan pemeriksaan colok vagina. Itu untuk melihat dan meraba apakah ada benjolan nih pada daerah vaginanya. Kemudian dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum atau cocor bebek masuk ke bagian vagina kalian. Gak usah takut ya, pemeriksaan ini aman dan rasanya juga nggak sakit-sakit banget. Setelah itu, kalau memang dari pemeriksaan awal tadi nih, dokter curiga nih ke arah kanker. Biasanya dokter akan melakukan pap smear untuk mengambil sampel dari vagina. Kemudian, dokter juga bisa nih melakukan pemeriksaan kolonoskopi biasanya untuk melihat kondisi pada bagian vagina dan juga serviks yang lebih detail. Kemudian, dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan biopsi apabila diperlukan. Itu untuk mengambil sampel nih dari jaringan sekitar vagina yang diduga itu adalah kanker vagina untuk dilihat di mikroskop apakah benar itu adalah kanker vagina. Kemudian, dokter juga biasanya melakukan pemeriksaan penunjang lain seperti ronsen, CT scan, ataupun MRI nih untuk melihat apakah sudah terjadi metastasis atau penyebaran dari kanker tadi ke organ-organ lain. Oke, itu ya tadi teman-teman cara untuk dokter biasanya melakukan diagnosis pada kanker vagina. Nah, kalau teman-teman udah didiagnosis nih sama dokter ternyata memang mengalami kanker vagina, maka dilakukanlah nih pengobatan pada kanker vagina ini. Penanganan dari kanker vagina ini bertujuan untuk menghilangkan kankernya nih. Namun, pengobatan pada setiap pasien itu pastinya akan berbeda-beda nih tahapnya. Tergantung dari kondisi kanker vagina itu dan stadium kanker vagina yang terjadi pada wanita tersebut. Biasanya bisa dilakukan radioterapi, operasi, kemoterapi, ataupun kombinasi antara ketiga terapi ini. Oke teman-teman, itu aja ya video saya kali ini tentang kanker vagina. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada dan dihindarkan dari segala penyakit yang berbahaya. Kalaupun yang sedang mengalami suatu penyakit, semoga segera bisa disembuhkan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.